Ya, selamat pagi pada Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan sekalian. Shalom, selamat hari Minggu kepada kita semua yang boleh menyaksikan layanan streaming GKI Penil Bandung pada hari Minggu ini. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Tuhan boleh masih memberikan kita kekuatan, kesehatan pada kita semua untuk kita boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Ya, mari Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian yang boleh menyaksikan layanan live streaming ini, kita akan datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau menyembah Tuhan pada saat ini. Saya mengajak kita semua mari bersaat teduh di hadapan Tuhan, kita berdoa dalam hati pribadi kita masing-masing, biarlah ibadah ini kita boleh rasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Ya, mari kita datang kepada Tuhan, musik boleh mengiringi dalam saat teduh kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan kita bersyukur pada Tuhan pada saat ini. Tuhanlah yang menjadi pertolongan dalam setiap kehidupan kita pada saat ini. Kita datang di hadapan Tuhan memuji dan memuliakan nama Dia pada saat ini. Mari sembah Tuhan sama-sama. Mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan Allah yang setia. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus kau telah memulai. Yesus kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari datang di hadapan Tuhan, katakan, Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Katakan, Yesus, Yesus, kau telah memulai karya
yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari sama-sama puji Tuhan, katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Benar ya Tuhan, pada sini kami memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk doa, untuk ibadah kita pada saat ini, saya minta yang penuh kasih, Pak Pendeta tahu berdoa untuk kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk pimpinan-Mu kepada kami sekalian selama seminggu lamanya. Ada banyak hal boleh kami alami dalam minggu ini, ada suka duka, ada sehat, ada sakit, namun kami yakin dan percaya di dalam Tuhan Engkau sanggup menjadikan semua itu untuk kebaikan kami. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang indah boleh datang di hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu ya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami. Biarlah ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir jadi hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita masih memuji Tuhan pada saat ini. Kita akan bersukacita bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, kita ingin katakan bahwa Allah adalah sumber kuat kita. Dia yang boleh memberikan kita kekuatan, kesehatan pada kita sampai dengan detik ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian mengatakan, Allah sumber kuatku. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup kita, dan kita pada saat ini akan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli kita di hadapan Tuhan bersama-sama di hadapan Tuhan. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat ujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 265, Kasihnya Tuhan Allah. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasihnya limpah, anaknya dikurniakan, tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Ayat yang kedua. Dan bila zaman lalulah, tata dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoalah, minta gunung beriman.
terduga betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Ayat yang ketiga. Kendati dawat selalu, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalah, dan tiap orang peduli lalu menuliskan sebulan lewat akademi. Langit pun tak akan buat ribut terus kembali. Kasihnya tak terduga betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, siap untuk dilawat lewat kebenaran firman-Mu. Secara khusus dalam masa sukar saat ini ya Tuhan, ada banyak orang sedang mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, mengalami tantangan yang tidak mudah. Kami mau belajar dari firman-Mu, biarlah kami boleh tetap tegar walaupun di masa sukar. Urapi hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan sekalian, berbicaralah kepada kami, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena oleh pimpinan Tuhan kita boleh memasuki minggu terakhir di bulan April tahun 2020. Bulan April tema kita adalah mengukir sejarah, dan nats firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin beduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mau mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkau yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Subtema dari nats firman Tuhan ini adalah tegar di masa sukar. Mengukir berarti menggores, menoreh atau memahat. Untuk membuat lukisan pada kayu, batu, logam dan sebagainya. Sedangkan sejarah berarti kejadian dan peristiwa yang sungguh-sungguh atau benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan lewat tema ini tegar di masa sukar, kita mau menorehkan sesuatu di dalam sejarah ini tentang bagaimana penyertaan Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa sukar. Tegar berarti keras dan kering, tegar berarti kaku, tegar berarti tidak dapat dilenturkan, tegar berarti tidak dapat diubah pendirian atau pendapatnya, tegar juga berarti tabah. Sedangkan sukar berarti susah, sulit dipecahkan, sulit diselesaikan, tidak mudah, dalam kekurangan, miskin, tidak mudah sembuh. Itulah pengertian daripada kata-kata kunci dari renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Dengan harapan mengakhiri bulan April ini, kita mau belajar dalam kehidupan kita yang saat ini sedang dihadapi berbagai macam tantangan, kesulitan. Kita mau menorehkan sejarah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tetap tegar walaupun menghadapi masa-masa sukar. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan belajar di bawah sebuah pokok pikiran, yaitu kepercayaan Daud kepada Allah membuat dia melewati masalah dan bersyukur. Kepercayaan Daud kepada Allah membuat dia melewati masalah dan bersyukur. Tahukah Anda bahwa hampir setiap 100 tahun dalam beberapa abad ini dunia diguncang dengan berbagai macam pandemik. Tahun 1720 ada wabah pes di Perancis yang memakan korban 100.000 orang meninggal dunia. Tahun 1820 ada wabah kolera di India. Ada 143.000 orang mati. Tahun 1920 ada flu Spanyol yang mengakibatkan kematian 17-50 juta orang. Dan tahun ini, tahun 2020 ada COVID-19 ya, yang melanda 213 negara. Dan menurut catatan kemarin sore sudah menembus angka 200.000 orang yang meninggal. Situasi ini tidak mudah. Karena bukan hanya bicara soal kematian, tetapi ada dampak yang diakibatkan daripada pandemik ini, di mana ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau di PHK. Ada begitu banyak orang yang bekerja harian atau berusaha akhirnya harus tutup gulung tikar. Situasi ini menggambarkan situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang tidak mudah. Tapi apakah hal ini akan membuat saudara akhirnya luntur, akhirnya berubah pendirian, akhirnya menyerah? Tidak, saudara. Karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana seorang yang bernama Daud, walaupun mengalami situasi sulit, dia bisa tetap tegar. Apa yang dihadapi oleh Daud itu diceritakan di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Kalau lihat di peta Alkitab akan didapati di situ tempat yang bernama Gad. Gad itu adalah daerah yang sangat paling pinggir, ya. Atau daerah yang paling jauh yang bisa dilampaui atau dicari oleh seseorang ketika dia berusaha untuk melarikan diri. Masalah yang dihadapi Daud adalah saat itu dia dikejar-kejar oleh Saul, berusaha untuk menghindar dari Saul, malah masuk ke daerah orang Filistin dan ditangkap oleh orang Filistin. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Pilihan tidak ada, maut di depan mata. Namun yang kita lihat di sini, Daud tetap tegar. Sehingga dalam masa-masa sukar ini, dia tetap bisa kuat dan melewatinya, bahkan penuh dengan ucapan syukur.
Jemaat Tuhan yang kekasih, apa yang firman Tuhan jelaskan kepada kita? Agar saudara dan saya bisa belajar dari seorang yang bernama Daud, bagaimana dia bisa tegar dalam menghadapi masa-masa sukar. Yang pertama, dalam ayat 2-3, ayat 6-7 adalah mari kenali masalah itu dengan benar. Karena kalau kita tidak mengenali masalah dengan benar, maka tindakan yang akan kita buat pun akan salah. Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia menghadapi masa-masa sukar seperti itu. Seorang diri. Ayat 1 dimulai dengan kalimat, menurut lagu merpati di pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud. Miktam berarti sebuah mazmur emas. Atau mazmur yang difavoritkan oleh Daud. Dalam Alkitab ada 6 kali. Ya, Mazmur Miktam di dalam 16 ayat 1, 56 ayat 1, 57 ayat 1, 58 ayat 1, 59 ayat 1 dan 60 ayat 1. Ya. Dan dikatakan merpati bisu di tempat yang jauh. Ini sebenarnya menggambarkan pribadi Daud sendiri, ya. Yang seperti burung merpati, tak berdaya, bahkan tak punya sayap untuk terbang. Dia tidak bersalah, dia tidak suka bertengkar, dia seorang yang lembut, seorang yang sabar, tetapi harus terhalau dari sarangnya. Dia berusaha untuk mengembara ke tempat yang jauh, ke negeri yang jauh, dalam keadaan berduka, dalam keadaan sedih, tapi dia tetap membisu, tidak mempersalahkan siapapun atas apa yang dialaminya. Namun ada gambaran yang lebih tegas lagi tentang situasi kondisi Daud adalah melambangkan Kristus yang digambarkan seperti domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Jadi situasi yang mau digambarkan oleh Daud adalah dia tidak melakukan kesalahan, tetapi orang berusaha berbuat jahat kepada dia, tetapi dia tidak berusaha untuk ngomel kepada Tuhan, tidak mempersalahkan siapapun, namun tetap berdiam diri dan menghadapi itu dengan bijaksana. Dalam ayat-ayat selanjutnya, pasal 56 ayat 2a dan 3a dikatakan situasi yang dihadapi oleh Daud itu sangat sukar. Karena dikatakan orang-orang menginjak-injak dia. Ya. Saudara bayangkan, kalau kita diinjak, ya, kaki saja keinjak sakit. Ya, apalagi seluruh badan kita diinjak, ya, rasanya menggap-megap, gitu ya, menahan sakit dan sebagainya. Dalam ayat 2b, ayat 3b dan ayat 7a dikatakan sepanjang hari orang memerangi aku. Memerangi berarti menyerang dengan sengaja. Saudara bayangkan bagaimana kita menghadapi kesulitan yang memang ditujukan kepada kita untuk menyerang kita, untuk menyengsarakan kita. Ya. Dalam ayat 2c dikatakan sepanjang hari orang-orang menghimpit aku. Menghimpit berarti kita dalam kondisi terjepit. Ya. Berapa waktu lalu saya mendengar berita ada om saya, dia berusaha untuk menyalakan mobil, ya, mobilnya itu diparkir di garasi, dia menyalakan dari luar kendaraan, ya, dia coba menyalakan kunci kontak, ternyata gigi satu itu masuk. Jadi begitu tak nyala langsung menjepit dia. Beberapa tulang rusuknya patah. Itulah kondisi terjepit yang membuat kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Ayat 6a dan 7b dikatakan sepanjang hari orang mengacaukan perkaraku. Ya. Artinya orang memfitnah dia, membuat dia seperti orang yang bersalah dan seolah-olah layak untuk diperlakukan dengan semena-mena. Dan ayat 6b dan 7c dikatakan orang senantiasa bermaksud jahat untuk mencabut nyawaku. Itulah kondisi yang dihadapi oleh Daud. Dia berusaha untuk mengerti apa yang sedang dialaminya. Dan itulah yang diungkapkannya kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang aku hadapi. Dan semua ini bukan karena salahku, bukan karena pelanggaran yang aku lakukan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara mengalami situasi seperti ini.
Kita harus mengalami penderitaan, mengalami masalah yang sesungguhnya bukan karena kita yang melakukan, tapi kita mengalami dampak. Sama seperti yang dihadapi oleh banyak orang saat ini. Kita mengalami dampak dari COVID-19 ini, ya. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, sampai susah makan, susah bayar cicilan, susah bayar ini dan itu. Itulah masa sulit yang sedang dihadapi, yang sebenarnya bukan karena perbuatan kita. Tetapi apakah kita akan menyerah? Ataukah kita akan bersungut-sungut? Ataukah kita akan berubah pikiran dan mengatakan salah ini, salah itu dan sebagainya? Daud tidak melakukan hal itu. Agar kita bisa tegar dalam masa sukar, jangan berusaha untuk cari kambing hitam, tapi kenali masalah itu dan hadapi itu dengan baik. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9 mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itulah kondisi yang dialami oleh Paulus, yang menggambarkan situasi yang kurang lebih hampir sama. Bagaimana kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, menghadapi keadaan yang tidak mudah, semata-mata bukan karena perbuatan kita, harus punya keyakinan ya, bahwa itu akan bisa dilewati dengan baik. Suatu kali di Sabtu sore ketika musim kering beberapa waktu lalu, tiba-tiba jet pump gereja rusak. Ya, tidak ada air yang mengalir. Tapi saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya berusaha untuk tenang dan fokus kepada pekerjaan atau pelayanan yang harus dilaksanakan pada sore itu. Puji Tuhan ada beberapa pemuda yang ada di gereja, mereka begitu cekatan berusaha untuk melihat kondisinya dan memeriksa dan berusaha untuk memperbaikinya. Pulang dari pelayanan, kabar yang saya dengar air masih belum bisa menyala. Dalam hati saya katakan, kalau memang tidak bisa menyala, ya apa boleh buat. Ya, padahal hari Minggu besok ya ada orang banyak datang ke gereja butuh air untuk ke kamar mandi dan sebagainya. Ya, akhirnya saya berusaha untuk tetap tenang ya, dan berusaha cari tahu masalahnya di mana. Kalau air nggak nyala, pertama diperiksa listriknya. Setelah itu ada switch radarnya. Ya, setelah itu periksa mesinnya. Bagaimana, apakah airnya ada nggak? Kalau airnya kosong berarti perlu pancingan. Ketika berusaha untuk diisi, ya pancingannya itu beberapa ember masih juga habis. Ya. Dalam hati saya berarti ini masalahnya klep di bawah ini, ya, yang tidak tertutup, ya mungkin karena pasir, karena batu. Ya. Akhirnya dari pengalaman yang sudah ada berusaha untuk dibanting-banting sedikit, digedik-gedik orang sudah bilang ya, sampai akhirnya klep itu nutup kembali dan diisi. Puji Tuhan, akhirnya bisa mengalir kembali dengan baik. Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, kita begitu gelisah, begitu rusuh, sehingga tidak dapat berpikir dengan jernih. Sekarang, situasi apapun yang sedang Bapak Ibu Saudari hadapi, situasi sukar apapun yang saudara dan Bapak Ibu hadapi, mari kita kenali masalah itu dengan baik. Namun, dengan cara demikianlah, kita bisa menghadapinya dengan tenang. Pertanyaan yang perlu kita renungkan saat ini dalam menghadapi situasi sulit seperti ini adalah, apakah Anda tahu persis mengapa Anda menghadapi masalah berat seperti yang sedang dihadapi saat ini? Jadi inilah saatnya untuk kita merenung. Apa penyebab, apa masalah yang sedang dihadapi ini? Karena dengan demikian menolong kita untuk lebih fokus apa tindakan yang harus saudara dan saya lakukan. Tidak mempersalahkan orang lain, tidak mempersalahkan Tuhan, tidak bersungut-sungut atau melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi saudara dan saya. Yang kedua, dalam ayat 4-5, ayat 8-9 dan ayat yang ke-11 dikatakan, Daud mengimani Allah dengan benar. Jadi pada saat menghadapi situasi sulit, Daud ingat Tuhan. Dan dia imani apa yang Tuhan sudah janjikan kepada dia. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengimani Tuhan? Dalam ayat 4, ayat 5b, ayat 11a dikatakan di situ Daud percaya kepada Tuhan. Itulah
dasar yang paling penting untuk menghadapkan kita ya kepada masalah dengan benar adalah percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan berarti kita sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Dan pada saat kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan kita merasa tentram, kita merasa aman walaupun masalah itu belum selesai. Ayat 5a ayat 11b dikatakan Daud memuji firman Tuhan. Daud ingat apa yang firman Tuhan katakan. Dia puji sebagai sesuatu yang benar adanya. Memuji berarti menyanyikan, mengaminkan, mengiyakan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dalam ayat 8 Daud mengatakan yakin betul ya bahwa Tuhan sanggup meruntuhkan kejahatan bangsa-bangsa hanya dengan murkanya. Ya. Kalau kita renungkan apa yang terjadi saat ini di seluruh dunia, 213 negara bersama-sama menghadapi virus corona. Ya. Ini membuktikan kepada kita bahwa manusia tidak berdaya. Hanya dengan virus saja semua dunia tergoncangkan. Apalagi Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang marah. Ya. Seluruh alam semesta ini bisa hancur, ya, bisa berantakan karena murka, karena amarahnya. Daud mengimani Allah dengan mengatakan dalam ayat 9a dan 9c bahwa sengsaraku dihitung oleh Allah. Jadi Allah yang dia imani, Allah yang dia percayai, itu tahu persis apa yang dihadapi oleh Daud. Allah menghitung seperti seorang yang menceritakan sesuatu kepada orang tuanya. Orang tuanya berusaha untuk mendengar, oh ini yang engkau sedang hadapi. Sengsaraku dihitung oleh Allah. Dan bahkan dalam ayat 9b dikatakan, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Ya. Banyak orang ketika menghadapi masalah harus mencucurkan air mata. Setiap tetes air mata yang keluar, ya, menggambarkan pergumulan yang begitu berat yang sedang kita hadapi. Tapi saudara yang kasih, ketika kita mempercayai Tuhan, firman Tuhan katakan air mata, setiap tetes mata yang kita keluarkan, ya, firman Tuhan katakan ditaruh dalam kirbat. Kirbat adalah botol atau tempat minum yang terbuat dari kulit. Ini adalah tempat membawa air bagi seorang yang pengembara, ya, orang yang bepergian jauh. Air menjadi bahan pokok, ya, sesuatu yang sangat penting sehingga tidak pernah lupa harus dibawa kalau melakukan perjalanan jauh. Ini juga melambangkan kepada kita bahwa setiap tetes air mata kita dipandang berharga oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa ketika dia berusaha untuk menyampaikan sesuatu, ya, kepada orang lain, sesuatu itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh sudah dirasakan, dialami dengan sungguh. Apa yang mau diberitakannya telah dilihat dengan mata, telah didengar dengan telinga, telah diraba dengan tangannya, itu yang diberitakan. Membuktikan bahwa apa yang disampaikan adalah sesuatu yang sudah dikenali dengan baik. Jemaat Tuhan yang kekasih, penting bagi kita ketika kita mau tegar di dalam masa sukar untuk mengenali siapa Allah yang saudara percayai. Saya tertarik dengan pujian dari nyanyian kemenangan 5 nomor 197 yang berbunyi demikian. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya kepadaku, dan Kristus sudah menebus yang hina, sudi menebus yang hina bagai seperti aku. Ya, dan kornya mengatakan, aku tahu yang ku percaya, aku yakin akan kuasanya, ia jaga yang ku taruhkan hingga pada akhirnya kelak. Pujian ini sungguh indah karena menjelaskan kepada kita tentang
bagaimana seorang yang telah ditolong oleh Tuhan dalam masa-masa sukar, dia mengenal dengan sungguh Allah yang menjadi sumber pertolongannya. Hal yang perlu kita renungkan saat ini adalah, apakah yang membuat Anda yakin bahwa Allah akan memberi pertolongan dalam masa yang sukar seperti yang saudara dan saya hadapi saat ini? Jawabannya tentu pengalaman Anda, pengenalan Anda kepada Allah yang akan membuat saudara mengimani Allah sebagai sumber pertolongan Anda. Yang ketiga, dalam ayat 10, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, firman Tuhan menjelaskan Daud tegar di masa sukar karena dia berusaha untuk mensyukuri karya Allah dengan benar. Mensyukuri karya Allah dengan benar ini adalah hal yang penting. Bagaimana cara Daud mensyukuri karya Allah yang benar? Dalam ayat 10a dan 12a dikatakan, dia ingat bahwa musuh mundur saat Daud berseru memanggil nama Tuhan. Jadi karya Tuhanlah yang membuat Daud bisa lolos dari masalah sulit yang sedang dihadapinya. Bagaimana bisa? Seorang yang sedang dikejar-kejar oleh Saul dengan pasukannya, akhirnya harus menghadapi tentara Filistin yang menangkap dia. Dan mereka mengenali Daud. Inilah orang yang dimana orang menyanyikannya. Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sekarang ada di hadapan kita. Dia yang telah mengalahkan Goliat. Berarti kesempatan emas bagi musuhnya untuk menganiaya dia, menari-nari karena Daud sudah di tangan mereka. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan memberikan pertolongan, berkarya dalam hidupnya dengan cara ajaib. Sehingga Daud berpula-pula menjadi seperti orang gila. Membiarkan air liurnya meleleh di janggutnya, menggaruk-garuk dinding, menggaruk-garuk tanah. Dan ketika Raja Filistin datang melihat, sudah kurangkah orang gila di Filistin sehingga engkau menyuruh aku melihat dia. Ya. Nah itulah jawaban Tuhan, itulah karya Tuhan yang harus diingat oleh Daud. Ya. Lalu dalam ayat 10b dan ayat 12b dikatakan, Daud ingat bahwa Allah selalu memihak kepadanya. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sukar, yang diakibatkan bukan oleh Daud. Daud yakin Tuhan menjadi hakim. Tuhan memihak kepadanya dan akan memberikan kemenangan. Ayat 14a dikatakan Allah yang meluputkan Daud dari musuh-musuhnya. Dan ayat 13a bukti bahwa Allah mensyukuri karya Allah yang dengan benar adalah dengan ingat untuk melaksanakan nasarnya kepada Tuhan. Nasar adalah janji yang sungguh-sungguh diungkapkan kepada Tuhan sehingga harus dilaksanakan. Ya, saat ini ada begitu banyak orang sedang menghadapi kesulitan. Tidak jarang orang akhirnya bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menolong aku dalam masa sukar ini, aku akan melakukan ini dan itu. Aku akan rajin berdoa, aku akan rajin baca firman Tuhan, aku akan rajin melayani. Tapi tolong aku Tuhan, lepaskan ini dari semua masalah ini. Ya, namun kadang-kadang orang lupa untuk membayar nasarnya, melakukan nasarnya ketika Tuhan sudah melepaskannya. Bukti bahwa Daud mensyukuri karya Allah dengan benar dikatakan dalam ayat 13b. Daud ingat untuk membayar korban syukurnya kepada Allah. Korban syukur adalah rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan buat. Penting bagi kita untuk bersyukur atas karya Allah, karena dengan demikian kita selalu ingat, kalau saya menghadapi masa sukar berikutnya, saya punya pengalaman manis bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong dan memberikan kelepasan. Lukas 17 ayat 15-16 mengatakan, seorang dari mereka ketika melihat ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Dikisahkan ada 10 orang kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menjijikan, membuat seseorang akhirnya dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Ketika orang ini datang kepada Yesus, Yesus menyembuhkan ke 10 orang itu. Tapi hanya 1 orang yang datang untuk
bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan tersungkur. Yesus katakan, kemana yang 9 orang ini? Hanya 10% saja yang datang kepada Tuhan dan bersyukur. Apakah saudara termasuk kepada 10% itu? Menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah membuat karya yang indah dalam hidup kita. Ada peribahasa mengatakan, jangan seperti kacang lupa pada kulitnya. Mengingatkan kembali kepada kita bahwa kadang-kadang kita lupa. Kalau sudah lepas dari kesulitan, lupa berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Pertanyaan yang perlu kita jawab saat ini adalah, apakah wujud syukur Anda atas pertolongan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada Anda dalam hidup Anda? Ingat, mempercayai Allah dapat membuat Anda tegar walaupun menghadapi masa-masa sukar, serta membuat Anda melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan bersyukur untuk pengalaman hidup, pengalaman pahit yang kami alami saat ini. Kami mau belajar seperti Daud untuk tetap tegar walaupun menghadapi masa sukar. Tuhan, tolong kami untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini agar kami berkemenangan dan menjadi orang yang melimpah dengan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, demikian tadi firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya boleh memberkati setiap kehidupan kita, dalam kita boleh menjalani hari-hari saat ini, di mana kita sangat boleh melihat bahwa keadaan kita saat ini sangat sulit gitu ya, dengan keadaan yang boleh terjadi karena COVID-19 ini. Tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan kepada kita semua. Mari kita boleh bersama-sama saling berdoa, membangun satu sama lain sama jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyertai seluruh kehidupan kita. Ya, untuk merespon firman Tuhan ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 185, Aku Berserah. Yang kedua, berserah kepada Yesus, aku sujud padanya, ku tinggalkan nafsu dunia, terimalah ya
Jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, walaupun kami dalam situasi sulit seperti saat ini, kami mau tetap memandang kepadamu, Allah pencipta langit dan bumi, Allah juru selamat kami, Allah juga ya Tuhan yang memberi pertolongan sebagaimana telah melepaskan Daud dari masa-masa sukar. Kami juga yakin dan percaya Tuhan akan menolong umat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu, setiap kami ya Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah online ini dilepaskan dari masa-masa sukar seperti saat ini. Hamba berdoa untuk bangsa Indonesia sebagai salah satu negara dari 213 negara yang sedang berjibaku memerangi atau menghadapi virus corona ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para aparat. Tuhan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat ya Tuhan yang saat ini sedang menghadapi ketakutan, bahkan juga ya Tuhan, bukan hanya karena virusnya, tetapi karena dampak daripada virus ini ya Tuhan, membuat orang di PHK, membuat orang kekurangan ini itu. Biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan kami, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk tenaga medis yang berjuang di lini depan, baik dokter, perawat, apoteker, dan semua petugas rumah sakit ya Tuhan, agar dilindungi oleh Tuhan, sehingga tetap diberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan. Karena di antara mereka ada yang sudah hampir 2 bulan ya Tuhan tidak bertemu dengan keluarga dan harus tetap ya Tuhan bekerja menghadapi pasien-pasien yang sedang dalam keadaan sekarat ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga semakin hari ada banyak orang yang disembuhkan dari sakit penyakit ini ya Tuhan. Menolong setiap kami ya Tuhan, biarlah dalam situasi seperti ini agar pintu pekabaran Injil boleh semakin terbuka. Ada banyak orang sedang membutuhkan kepastian, membutuhkan penolong, yaitu Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berdoa untuk gereja Kemah Injil sebagai gereja yang Tuhan izinkan ada di negeri ini, agar sungguh dapat memberikan kontribusi ya Tuhan di dalam menghadapi situasi seperti ini. Kami boleh semakin giat di dalam doa kami ya Tuhan, di dalam aksi kami untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih untuk kegerakan yang sudah terjadi di gereja Kemah Injil, sehingga boleh berbagi dengan lingkungan di mana kami berada ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya ini ya Tuhan boleh terus kami lakukan sebagai wujud kepedulian kami ya Tuhan. Dan dengan demikian ya Tuhan, orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan ya Bapa, untuk jemaat Tuhan yang saat ini harus sekolah dari rumah, untuk bekerja dari rumah juga ya Tuhan, supaya Tuhan berikan tetap semangat, disiplin ya Tuhan, agar waktu-waktu yang ada boleh kami gunakan dengan produktif. Berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan pribadi, apapun itu, kiranya Tuhan akan memberikan kemenangan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang memiliki masalah Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa secara khusus untuk Ibu Grace yang saat ini sedang berusaha untuk menjadwalkan melaksanakan kemo selanjutnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan kuatkan hamba-Mu, berikan apa yang diperlukan, dana yang diperlukan. Dan kami yakin percaya Tuhan berkarya lewat semua yang sedang dihadapi untuk kebaikan kami ya Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan yang lain yang memiliki pergumulan, baik masalah teman hidup, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi secara khusus ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan menjawab sesuai maksud dan rencana Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melaksanakan apa yang telah disampaikan pada hari ini, maka berkat Tuhan akan dicurahkan kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap yang percaya mari kita katakan amin. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber dunia. Seluruh
Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu, kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kita hari ini, dan kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.